Asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Bapak Solihin Buton, anggota DPRD Kabupaten Buru beserta Ibu yang sempat hadir pada siang hari ini, Bapak Jabar Wailusu, mantan anggota DPRD Kabupaten Buru, Bapak Mus yang mewakili pejabat Desa Persiapan Namsugi, hadirin wal hadirat yang saya tidak bisa sebut satu persatu, yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga mempelai laki-laki yang datang dari negeri yang jauh di balik nan jauh. Beta dapat kabar mulai dari turun dari kapal itu beliau sudah semangat, sampai di negeri ini tambah semangat, dan mudah-mudahan semangat beliau tidak pernah akan sirna dan hilang. Yang tua-tua kalau dengar kata-kata mutiara bagindo pun taji naik. Bunda naik dari Raja Ampat berapa kali naik kapal? 3. Kan main tapi tidak pernah lelah datang di sini. Tapi inilah wajah-wajah yang ada di sini, Bunda. Boleh Bunda cari, tapi yang saya ada pasangan boleh. Boleh bilang sama beta dulu, sama saya, yang mana yang suka di hati. Tapi bapak-bapak juga yang sudah janda-janda itu kalau mau bilang per beta. Tapi fotokopi dari belakang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aslan yang telah memadukasi dengan Nuryati, tadi ayat yang saya baca tadi itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya saling kenal mengenal. Jadi kedua mempelai ini diciptakan dalam waktu yang berbeda, dalam tempat yang jauh. Satu diciptakan di tanah Namsugi, satu diciptakan di NTT. NTT? Ya, NTT itu apa singkatannya? Nusa Tenggara Timur. Beta kira nantikan aku di tempat tujuanmu. Aslan, coba saya pandang yang sebelah kiri. Aslan, Nuryati bilang begini par beta, kalau saya Aslan mencintai beta dengan setulus hati, maka beta akan telan usai sama dengan gula-gula. Tapi kalau saya menyakiti beta pun perasaan oleh Aslan, maka beta pun perasaan lebih pahit daripada empedu. Aduh, saya pun tak begitu setuju dengan kata-kata itu. Setuju, saya setuju. Kebayangkan itu. Jadi diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling kenal mengenal satu dengan yang lain. Dan inilah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam potongan ayat tadi juga itu ada min ayatihi. Rupanya wanita diciptakan adalah sebagai ayat. Ayat itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena dia adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh perempuan disakiti, tidak boleh perempuan dimarahi. Jadi boleh marah sama perempuan. Kenapa? Karena dia adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam diri mereka itu diciptakan yang namanya Asmaul Husna. Hanya di dalam diri perempuan itu ada sifat rahim. Laki-laki tidak punya rahim, dia bikin bagaimana laki-laki, dia bikin bencong bagaimana, dia pun rahim tak ada.
Yang ada rahim itu hanya perempuan yang maha pengasih. Lalu kasih sayang itu terletak kepada bapa. Aslan, Osel sudah menuju satu negeri yang jauh di balik nan jauh hanya demi cintamu. Makanya sering saya bilang, cinta itu adalah ibarat memburu kijang di tengah belantara. Semakin dia dikejar, semakin dia menghilang. Cinta dan kesabaran adalah bunga yang tidak pernah tumbuh di kebun maupun di taman bunga. Jadi Aslan, katong sokawin ini tidak sama dengan katong waktu masih muda. Waktu muda katong mau kemana saja, itu terserah dari katong mau. Tapi setelah katong mengucapkan ijab kabul, aku terima nikahnya serta mas kawin yang tersebut, ini perjalanan kita sudah berbeda. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, itu harus sepengetahuan istri. Istri juga begitu. Mau kemana-mana harus sepengetahuan suami. Jadi harus seia dan sekata. Kalau debaran hati menjadi, kalau detakan jantung menjadi satu debaran, maka kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau berjalan, engkau akan tetap milikku seutuhnya sayang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi boleh kita tambah sedikit kasih. Tetapi dalam perkawinan itu harus punya persiapan. Persiapan yang pertama itu harus punya persiapan jasadiah. Persiapan fisik. Jadi kawin itu Aslan harus fisiknya bagus. Makanya Aslan waktu datang melapor di kantor, dia bilang, Aslan Usin turunan apa? Dia bilang, beta pun nama Kristen apa? Pandewika apa? Pandewika? Ah? Usin hafal memang kemudian bercinta betul-betul. Beta tanya Aslan, dia yang jawab, ini baru namanya cinta. Ini kata tanya yang lain dia sering hafal. Dia bilang, pantas saya pun nama Belanda begitu. Pantas saya gagah kayak orang Belanda. Saya bilang, Aslan saya bilang, pasti ini kawan yang Kabupaten Buru. Tapi kita kalah kita pun gagah dan usai. Bunda begitu bunda? Soalnya bundanya cantik, jadi begitu juga. Kita dari tadi ini mau bilang bunda cantik ini. Makanya anaknya juga cantik. Iya, makanya anaknya juga ganteng. Karena ganteng laki-lakinya dapat perempuan yang cantik. Tapi cantik itu jangan cinta didasarkan dengan cantik, karena cantik itu akan berakhir. Jangan cinta didasarkan dengan kegantengan, karena kegantengan juga akan berlalu. Jangan cinta didasarkan dengan harta, karena harta itu akan habis. Tapi ibu masih cantik ibu. Makanya dalam hadis Nabi sampaikan kepada kita semua bahwa ad-dunya mata'un wa khairul mata'iha mar'atus salihah. Dunia itu adalah sebuah perhiasan, dan perhiasan dunia itu adalah wanita. Oleh sebab itu, mama-mama dong yang bibir merah model ini tuh, walaupun suka ya hitam-hitam begitu, pertahankan itu. Bila perlu pulang di rumah, buka kudung, kasih lihat apa itu lah, kasih lihat, apa kasih lihat itu bibir merah, jangan dia kemana-mana. Buka mulu itu lebar-lebar. Jangan seperti di kampung, gara-gara mulu itu merah kiri kanan. Karena mulu ini dia termau dia apa? Tak kupas, kasih stop motor dia pulang buka stop lagi. Stop. Nah, karena dia takut bibir merah yang tak kupas. Ibu dong pulang ini jangan buka bibir merah itu. Bilang sama bapak, saya baju kemari apa? Lihat kita bibir merah ini. Begitu. Kalau yang belum ada? Yang belum ada, bapak suruh beli. Apa sampai bibir merah saja? Istri mau cantik, istri mau gagah itu dan papa. Bibir merah mahal, bye-bye. Yang body itu harus susun 3. Tambah. Kamu tahu mama begitu kamu. Iya.
Iya. Kita bicara sampai di mana tadi? Beta suruh pakai gara-gara Maitua. Hah? Oh, bibir merah. Maitua mau cantik itu dari bapak-bapak dong. Kenapa bibir merah harus beli? Kalau saya ada baju harus beli, kerudung harus beli, sepatu harus beli, semua harus beli. Nah kalau bapak yang pegang uang, bagaimana ibu mau beli? Betul kan saya? Kalau yang kena dempung hati dia bilang betul. Jadi semuanya mahal. Jadi Nabi bilang wanita itu harus tetap cantik, harus tetap bagus. Bagus akhlaknya dan bagus juga pandangan suaminya. Kenapa? Karena istri ketika dipandang oleh suaminya dan suaminya tertarik dengan istrinya, maka wanita itu adalah salah satu penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pulang dari sini bibir tipis, aku pasang dikit pasang lagi. Sampai Pak itu ada heran, ini sebagaimana dia pun bibir ini. Katanya ini laki-laki mati-matinya itu di Maitua saja. Kalau katanya pun Maitua tetap cantik, katanya tak ada yang lain lagi. Tapi kalau rambut sudah putar, tahi mata sebesar-besar biji jagung, katanya mulai lirik yang lain. Tapi kalau dia tetap fresh, fresh. Kita bilang fresh begitu, kamu jangan, kamu pandangan selalu kepada mama ini, bukan karena mama. Mama ini lain, fresh itu fresh yang di rumah, begitu. Jadi kesiapan fisiknya harus bagus. Jadi fisik harus bagus. Jadi karena asal tertarik dengan satu kecantikan, apa namanya, kendis itu apa lesung pipi itu. Coba sekarang saya jelaskan dulu. Asal tertarik karena lesung pipi ini tadi ya. Tapi jangan bikin-bikin. Ini Ustaz bilang ini bapak karena tertarik dengan lesung pipi, kamu pulang kamu tusuk, sampai kamu mau pingsan. Jadi kesiapan jasadianya. Kemudian yang pertama, yang kedua kesiapan fikrianya, kesiapan mentalnya. Jadi mental ini juga harus diperbaiki. Aslan, beta titip pesan pada Ose. Rumah tangga itu banyak rintangan dan tantangannya. Seperti kita akan menaiki sebuah bahtera. Bahtera itu adalah perahu. Ketika kita naik sebuah perahu, maka ada gelombang dan badai yang akan menghadang kita di perjalanan. Oleh sebab itu, nakoda harus pandai-pandai memegang haluan. Kalau nakoda tidak pandai memegang haluan, maka rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, yang warahmah akan jauh dari sisi kita. Kenapa? Karena dia akan berbenturan dengan gelombang dan badai. Oleh sebab itu, kita harus pandai-pandai mengemudikan bahtera ini. Kenapa? Karena aslan hari ini, aslan apa? Ini mangi, siapa betul? Aslan Usman Langodai. Sekarang orang NTT sudah menjadi keluarga satu dengan orang Buton, dengan kita yang ada di sini. Jadi ini aslan semua ini adalah keluarga. Jangan sampai mereka pergi di Raja Ampat sana, lalu saya terlantarkan. Mama, saya lihat beta. Kalau beta pergi Raja Ampat, cepat-cepat panggil di rumah. Karena beta mau mendaftar juga ke Raja Ampat di tahun ini. Kesiapan pikirannya, kesiapan mental. Jadi mental kita mesti diperbaiki. Kalau kemarin masih selalu minum tuh minuman keras ya ceng. Oleh sebab itu jangan selalu minum minuman keras. Itu pesan beta yang terakhir. Yang berikutnya, kesiapan jasadianya sudah, kesiapan pikiriannya sudah, kesiapan rohianya, kesiapan beragamanya. Dan alhamdulillah walaupun aslan baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi syahadatnya itu paling bagus. Ucapannya fasih. Mudah-mudahan setelah dibacakan Al-Quran tadi, Al-Quran itu dijadikan pedoman di dalam kehidupan aslan. Beta titipkan selaku orang tua yang ada di sini. Tahu putar mengat ke sini? Bisa, nanti ajar dia.
titip. Jadi kan komon dua mau tidur, sebelum komon dua koci-koci hotahe, tuh buka Al-Quran dulu, ajar dia mengaji dulu Mudah-mudahan kebaikannya Aslan ini tidak berubah. Yang terakhir adalah kesiapan fi'liyahnya, kesiapan ekonominya. Istri kalau sakit kepala, dia kekurangan vitamin apa? Vitamin U. Pokoknya kalau mai tua itu dong susah, papai kepala sakit, pasti dia kurang vitamin U. Uang. Aslan, kalau dia sakit pinggang kekurangan vitamin U. Jadi kalau sesakit itu pasti vitamin U. Kalau dia marah dari pagi sampai sore, pasti dia punya vitamin U, sudah kurang sekali itu. Jadi kesiapan ekonominya. Jadi yang menjadi bendahara di dalam kehidupan itu adalah istri. Jadi istri harus pandai-pandai membagi kita punya ekonomi yang ada. Kalau Aslan hari ini dapat 1 juta hari ini, harus bisa bertemu dengan 1 juta hari besok yang akan datang. Demikian dapat kita sampaikan. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hadina min indika waqdi alaina min fadlina wanshur alaina bi rahmatika wa anzil lana min barakatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.